Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayanika dengan NIM 205119040 dari kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Adapun materi yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama adalah neuron dan materi yang kedua adalah komponen penyusun sistem saraf. Baik, mari kita bahas materinya satu persatu. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu neuron. Nah, sel saraf atau yang biasa kita sebut sebagai neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya sistem saraf itu sendiri dibentuk oleh jutaan sel saraf. Nah, adapun fungsi dari sel saraf itu yakni untuk menghantarkan impuls dari suatu rangsangan atau stimulus menuju reseptor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari sel saraf atau neuron. Nah, yang pertama adalah dendrit, di mana dendrit merupakan serabut saraf pendek yang bercabang dan terhubung langsung dengan badan sel. Nah, dendrit ini sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel, di mana badan sel merupakan bagian terbesar dari sistem saraf yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit, kemudian meneruskannya ke bagian akson. Nah, pada badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, badan sel untuk transportasi protein, dan berbagai organel sel saraf lainnya. Yang ketiga adalah akson. Nah, akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma sel. Nah, akson di sini berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel, kemudian meneruskannya ke sel saraf lain atau ke efektor. Yang keempat adalah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat di badan sel, yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel tersebut. Yang kelima ada selubung mielin. Nah, bagian ini merupakan selaput lemak bersegmen yang melapisi bagian akson. Nah, bagian ini berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nah, bagian ini berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Jadi, dengan adanya nodus Ranvier tersebut, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya, sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Dan yang terakhir ada sel Schwann, di mana sel Schwann itu merupakan sel pada akson atau neurit yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan membantu regenerasi dari akson atau neurit. Berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi tiga, yaitu saraf multipolar, saraf bipolar, dan saraf unipolar. Nah, saraf multipolar memiliki satu akson dan dua dendrit, tetapi bisa juga lebih. Contohnya ada pada otak dan sumsum tulang belakang. Adapun saraf bipolar memiliki dua juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya reseptor telinga, mata, dan hidung. Dan terakhir yaitu saraf unipolar yang merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu komponen penyusun sistem saraf, di mana perlu kita ketahui bahwasanya sistem saraf itu sendiri berfungsi untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh tubuh dengan cara saling mengirimkan sinyal dari berbagai bagian tubuh. Secara umum, komponen penyusun sistem saraf itu dibedakan atas tiga. Yang pertama adalah reseptor, yang kedua adalah penghantar impuls, dan yang ketiga adalah efektor. Nah, yang pertama itu reseptor. Jadi, reseptor di sini berfungsi sebagai alat penerima rangsangan atau impuls. Adapun pada tubuh kita itu yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera seperti mata, telinga, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebagai penghantar impuls. Nah, penghantar impuls itu sendiri dilakukan oleh saraf itu sendiri. Adapun
Saraf itu tersusun dari berkas serabut penghubung atau akson. Adapun yang ketiga yaitu efektor, di mana efektor itu sendiri merupakan bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Nah, adapun secara khusus, komponen dari sistem saraf itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi itu sendiri terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Jadi, kedua sistem tersebut akan bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari dalam tubuh dan dari lingkungan luarnya. Komponen penyusun sistem saraf itu yang pertama adalah sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima informasi dari seluruh area tubuh. Adapun organ yang termasuk dalam sistem saraf pusat yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Nah, otak itu ibarat mesin pengendali utama yang bertugas untuk mengendalikan fungsi tubuh, termasuk pikiran, gerakan, memori, maupun ingatan. Untuk sumsum tulang belakang ini berfungsi untuk membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak maupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu neuron, di mana neuron ini memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Yang kedua adalah sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi terbagi lagi menjadi dua komponen, yaitu sistem somatik dan otonom. Baik, mari kita bahas yang pertama yaitu sistem somatik. Nah, sistem somatik terdiri atas serabut saraf perifer yang bertugas untuk mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit. Yang kedua adalah sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom adalah jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh di luar kesadaran seseorang. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini bertugas untuk membuat respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu cepat. Misalnya ketika kita sedang merasa gugup, maka sistem saraf simpatik akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung. Dan yang kedua adalah sistem parasimpatik yang bertugas untuk membuat respon. Sistem parasimpatik ini bertanggung jawab menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal setelah munculnya ancaman tadi. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Adapun untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Indah Syahra dengan NIM 205111937, kelas pendidikan biologi A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami terkait dengan sistem saraf. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait fisiologi dari saraf dan bagaimana perpindahan impuls melalui sinapsis. Saksikan videonya. Kita masuk ke materi selanjutnya yang mengenai fisiologi sistem saraf. Sistem saraf yakni sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut-serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung satu sama lain dan esensial untuk persepsi sensoris, indrawi, aktivitas motorik, volunteer dan involunteer yang disadari dan tidak disadari, organ ataupun jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan yang paling rumit dan paling penting sebab terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf ini adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Sistem saraf pada vertebrata secara umum dibagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi utamanya terdiri dari saraf yang merupakan serat panjang yang menghubungkan sistem saraf pusat ke setiap bagian dari tubuh. Sistem saraf tepi meliputi saraf motorik yang memediasi pergerakan-pergerakan volunteer atau yang disadari,
dan sistem saraf otonom yang meliputi sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis yang berfungsi regulasi atau pengaturan involuntar atau yang tidak disadari, dan sistem saraf enterik atau pencernaan. Ini sebuah bagian yang semi bebas saraf yang ini untuk mengontrol sistem pencernaan. Nah, fungsi pada tingkatan yang paling dasar ini memiliki fungsi sistem saraf, yakni untuk mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Ada berbagai cara sel dapat mengirimkan sinyal ke sel lainnya, yakni satu cara dengan melepaskan bahan kimia yang disebut hormon ke dalam sirkulasi internal, sehingga mereka dapat berdifusi ke tempat-tempat yang jauh. Berkebalikan dengan modus pensinyalan atau pemancaran, di mana sistem saraf menyediakan sinyal dari tempat ke tempat lain dengan menggunakan neuron yang berfungsi untuk memproyeksikan akson-akson mereka ke daerah sasaran spesifik dan membentuk koneksi sinaptik dengan sel sasaran spesifik. Nah, oleh karena itu pensinyalan neural memiliki spesifitas yang jauh lebih tinggi di tingkatnya daripada pensinyalan hormonal. Hal tersebut juga lebih cepat karena sinyal saraf tercepat ini dapat berjalan pada kecepatan yang melebihi 100 meter per detik. Pada tingkatan lebih terintegrasi, fungsi primer dari sistem saraf yakni untuk mengontrol tubuh. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengambil informasi dari lingkungan dengan menggunakan reseptor sensoris, mengirimkan sinyal yang mengodekan informasi ini ke dalam sistem saraf pusat, memproses informasi untuk menentukan sebuah respon yang tepat, dan mengirimkan sinyal keluaran ke otot atau kelenjar untuk mengaktifasi respon. Nah, evolusi sebuah sistem saraf kompleks telah memungkinkan berbagai spesies hewan untuk memiliki kemampuan persepsi yang lebih maju, seperti pandangan, interaksi sosial yang kompleks, koordinasi sistem organ yang cepat, serta pemrosesan sinyal yang berkesinambungan secara terintegrasi. Pada manusia, kecanggihan sistem saraf ini membuat mungkin terjadinya kemampuan untuk memiliki bahasa, konsep representasi abstrak, transmisi budaya, dan berbagai fitur sosial yang tidak mungkin dimiliki tanpa adanya otak dari manusia. Nah, kemudian kita berpindah ke materi selanjutnya, yakni mengenai perpindahan impuls melintasi sinapsis. Nah, semua hewan di dalam tubuh manusia ini memiliki muatan listrik yang terpolarisasi. Dengan kata lain, terjadi perbedaan potensial antara bagian luar dan bagian dalam dari suatu membran sel, tidak terkecuali sel saraf atau neuron. Perbedaan potensial antara bagian luar dan bagian dalam membran ini disebut potensial membran. Informasi yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh saraf dalam bentuk impuls. Nah, impuls ini disebut merupakan tegangan listrik. Nah, impuls ini akan menempuh jalur sepanjang akson suatu neuron sebelum dihantarkan ke neuron lain melalui sinapsis yang akan seperti itu terus-menerus hingga mencapai otak, di mana impuls itu akan diproses. Kemudian otak mengirimkan impuls menuju organ atau indera yang dituju untuk menghasilkan efek yang diinginkan melalui mekanisme pengiriman impuls yang sama. Nah, akson vertebrata umumnya memiliki selubung mielin, di mana selubung mielin ini terdiri dari 80% lipid dan 20% protein, yang menjadikannya bersifat dielektrik atau penghambat aliran listrik, dan hal ini yang menyebabkan potensial kerja tidak dapat terbentuk pada selubung mielin, tetapi bagian dari akson bernama nodus Renvier tidak diselubungi oleh mielin. Penghantaran rangsangan pada akson bermielin dilakukan dengan mekanisme hantaran saltatori, yakni potensial kerja dihantarkan dengan melompat dari satu nodus ke nodus lainnya hingga mencapai sinapsis. Pada ujung akson terdapat titik pertemuan antara neuron bernama sinapsis. Neuron yang mengirimkan rangsangan disebut neuron prasinapsis, dan yang akan menerima rangsangan disebut neuron pasca sinapsis.
Penghantaran rangsangan pada ujung akson setiap neuron membentuk tonjolan yang di dalamnya terdapat mitokondria yang menyediakan ATP untuk proses penghantaran rangsangan dan vesikula sinapsis yang berisi neurotransmitter umumnya berupa asetilkolin atau ACH, adrenalin dan noradrenalin. Ketika rangsangan tiba di sinapsis ujung akson dan neuron prasinapsis akan membuat vesikula sinapsis mendekat dan melebur ke membrannya. Neurotransmitter kemudian dilepaskan melalui proses eksositosis pada ujung akson neuron pasca sinapsis. Protein reseptor mengikat molekul neurotransmitter dan merespon dan membuka saluran ion pada membran akson yang kemudian mengubah potensial membran atau terjadinya depolarisasi atau hiperpolarisasi dan menimbulkan potensial kerja pada neuron pasca sinapsis. Ketika impuls dari neuron pasca sinapsis berhenti, neuron transmitter yang telah ada akan didegradasi. Molekul terdegradasi tersebut kemudian masuk kembali ke ujung akson neuron prasinapsis melalui proses endositosis. Saya kurang dalamnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadra dengan NIM 205119227. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sebelumnya paparkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait sistem saraf dari berbagai kelompok hewan. Untuk lebih lanjutnya, berikut penjelasannya. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf pada hewan bersel satu. Yang pertama yaitu hewan protozoa. Nah, salah satu contoh hewan protozoa di sini yaitu amoeba. Pada amoeba, sistem sarafnya belum ada, tetapi amoeba ini sudah peka terhadap rangsangan. Yang kedua yaitu hewan Coelenterata, di mana pada hewan Coelenterata ini sudah memiliki sistem saraf sederhana yang menyebar berbentuk jala, yang kemudian jala ini berfungsi untuk mengendalikan gerakan merespon rangsangan. Yang ketiga yaitu hewan Echinodermata. Pada hewan Echinodermata ini sistem sarafnya sudah ada tetapi masih primitif. Namun sistem sarafnya ini lebih maju, di mana pada hewan Echinodermata sistem sarafnya terdiri dari sistem saraf motorik, sensorik, dan juga refleks. Baik, selanjutnya yaitu sistem saraf pada moluska. Salah satu contoh dari hewan moluska ini yaitu bekicot. Nah, saraf-saraf ganglion secara rapat berpasangan sebagai saraf cerebral, saraf kaki, dan juga saraf jeroan. Di mana saraf-saraf ganglia itu yang kemudian nanti akan melanjutkan ke seluruh sistem organ. Pada ujung tentakel posteriornya terdapat mata, di mana terdiri dari kornea, lensa, dan juga retina, dan mungkin juga terdapat organ pencium atau olfaktorius. Nah, di bawah ganglia kaki terdapat statokis atau dikatakan sebagai organ keseimbangan yang mengandung bentuk-bentuk berkapur, silia, dan juga peraba. Nah, di dalam epidermis kepala dan juga kaki terdapat juga struktur peraba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem saraf pada hewan yang bersel banyak. Yang pertama yaitu pada Pisces, di mana yaitu ikan. Nah, pada ikan ini, ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Nah, rangsangan ini yang kemudian akan diteruskan ke otak dalam bentuk impuls, di mana respon yang diberikan oleh otak kemudian dimanifestasikan melalui dalam hal tingkah laku. Ada dua sistem saraf pada ikan, yaitu sistem saraf otonom dan juga sistem saraf seropropsinal. Selanjutnya yaitu pada sistem saraf pada platyhelminthes, di mana
Platyhelminthes ini sudah memiliki sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf-saraf yang tersusun secara transversal atau melintang yang kemudian menghubungkan tali saraf dengan saraf yang lebih kecil yang kemudian tersebar ke seluruh bagian tubuh. Sistem saraf arthropoda memiliki struktur bilateral seperti pada cacing tanah dan juga moluska, di mana pada sistem sarafnya ini mempunyai 3 bagian, yaitu protocerebrum, yang kedua yaitu deuterocerebrum, dan yang ketiga yaitu tritocerebrum. Nah, selanjutnya yaitu sistem saraf pada annelida. Jaringan saraf pada annelida lebih maju ditandai dengan adanya ganglia segmental di sepanjang tubuhnya yang dihubungkan dengan tali saraf ventral, di mana berfungsi sebagai pusat yang menerima impuls dari saraf sensorik dari reseptor kulit yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan yang bersel banyak yang kedua, yaitu sistem saraf pada amfibi. Nah, sistem saraf pada amfibi ini terdiri dari 2, yaitu sistem saraf sentral dan sistem saraf poriforium. Sistem saraf pada amfibi dibedakan menjadi 2, meliputi sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat, di mana pada sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf pada hewan bersel banyak yang ketiga yaitu sistem saraf pada reptil. Reptil memiliki otak dan 2 lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, 2 lobus opticus, cerebellum, dan juga medula oblongata yang kemudian melanjutkan ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Nah, pada lidah terdapat kuncup-kuncup sebagai organ perasa dan juga hidung sebagai organ pembau. Sistem saraf pada hewan bersel banyak selanjutnya yaitu sistem saraf pada aves. Susunan sistem saraf pada burung hampir sama dengan susunan saraf pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui, di mana segala aktivitas atau segala sesuatu yang dilakukan diatur atau dikontrol oleh sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, pada burung memiliki 4 bagian otak, di mana terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Sistem saraf pada mamalia. Nah, jaringan saraf pada mamalia tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk khusus yang dinamakan sebagai neuron dan neuroglia. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas lain. Cerebrum memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan otak lain, dan juga cerebellumnya memiliki ukuran lebih besar dengan 2 buah lobus lateral. Nah, pada mamalia ini memiliki 4 lobus opticus dan juga pada bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal yang kemudian menjadi sebuah lobus anterior dan juga posterior. Nah, pada otak pada mamalia memiliki bagian yang hampir sama dengan hewan vertebrata lainnya, di mana terdiri dari prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan juga medula oblongata.
Sel saraf pada mamalia berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau aferen, di mana pada sel saraf sensorik ini berfungsi sebagai penghantar rangsangan dari reseptor menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sel saraf motorik atau eferen, di mana sel saraf motorik ini berfungsi sebagai penghantar rangsangan dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor atau otot. Nah, sel saraf pada mamalia yang berdasarkan fungsinya yang ketiga yaitu sel saraf konektor, di mana berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari saraf sensorik menuju ke saraf motorik. Itulah tadi pemaparan materi terkait sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.